Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahmah dengan NIM 2201301162. Di sini saya akan menjelaskan modul pertemuan 7 jaringan komputer, yaitu routing. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Pada jaringan tersebut banyak sekali rute yang digunakan untuk menyambungkan satu jaringan dengan yang lainnya agar bisa tersambung atau berkomunikasi. Salah satu rute untuk menyambungkan jaringan satu dengan yang lainnya adalah routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain, di mana rute yang digunakannya rute yang paling dekat. Selain itu, routing juga memiliki dua jenis, yaitu statis dan dinamis. Kedua jenis itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bab 2, landasan teori. Pengertian routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan router dan informasi router secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Jenis-jenis routing berdasarkan sifat routing. 1. Statis routing. Statis routing merupakan jenis teknik routing jaringan yang bersifat statis dan berkonfigurasi manual. Routing statis umumnya dikelola oleh administrator jaringan dan digunakan dalam skenario di mana parameter jaringan dan lingkungan jaringan tetap konstan atau stabil. Routing statis bisa optimal dalam situasi tertentu, meski begitu ada konsekuensi dari jenis jaringan routing ini seperti degradasi jaringan, latensi, dan kemacetan jaringan. Secara umum, routing statis tidak fleksibel karena tidak memiliki penyesuaian ketika rute utama tidak tersedia. Kelebihan routing statis adalah tidak adanya penggunaan bandwidth antar router dan juga memiliki keamanan yang lebih baik karena terpusat pada administrator. Namun routing statis memiliki kekurangan di bagian administrator manual dan juga kemampuan lebih di bidang topologi jaringan routing. Kelebihan routing statis diantaranya tidak ada overhead pada CPU router, tidak ada bandwidth yang digunakan di antara router, jaminan keamanan karena administrator jaringan dapat memilih untuk mengatur akses routing ke jaringan tertentu. Kekurangan routing statis diantaranya administrator harus memahami betul perihal internet network di dalam sebuah sistem dan bagaimana setiap router dihubungkan agar dapat mengatur router dengan benar. Jika sebuah network ditambahkan ke internet network, administrator harus menambahkan sebuah routing tabel ke semua router yang terhubung secara manual. Routing statis tidak cocok untuk jaringan komputer skala besar karena untuk menjaganya akan menjadi sebuah pekerjaan full-time sendiri. 1. Default routing. Default routing merupakan metode routing yang mengandalkan konfigurasi untuk mengirim semua paket ke satu router. Pengirim ini tidak bergantung pada jaringan tertentu dan di mana jaringan itu berada. 2. Dynamic routing. Dynamic routing atau perutean dinamis merupakan penyesuaian otomatis dari rute jaringan dalam tabel routing. Dynamic routing dapat menggunakan protokol tertentu dalam menemukan tujuan jaringan dan rute tertentu untuk mencapai
tujuan tersebut. Protokol dynamic routing memiliki beberapa fitur seperti router harus menjalankan protokol yang sama untuk bertukar rute, dan router perlu mengiklankan ke router lainnya jika terjadi perubahan topologi routing. Kelebihan dynamic routing hanya mengenal alamat host yang terhubung langsung dengan router. Router tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengatur ulang, hanya router-router yang berkaitan yang akan melakukannya. Kekurangan dinamis routing, beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui routing tabel di setiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan dan kelengkapan routing tabel memakan waktu lama. Alasannya karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada routing tabel yang cocok. Setelah konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang tersedia. B. Routed dan routing protocol. 1. Routing protocol. Routing protocol adalah protokol dalam jaringan komputer yang digunakan untuk secara dinamis membroadcast dan mempelajari jaringan yang terhubung, dan untuk mempelajari network path yang tersedia. Dengan routing protokol, router yang berbasis bisa saling bertukar update antara satu sama lain dengan router lainnya dan mendapat rute routing paling efisien ke tujuan. Contoh dari routing protokol diantaranya OSPF, RIP, BGP, IGRP, dan EIGRP. RIP Routing Information Protocol merupakan protokol yang memberikan routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. OSP Open Source Path First adalah sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan dan dijelaskan di RFC 2328. OSPF bekerja dengan sebuah algoritma link state yang disebut algoritma Dijkstra atau SPF. Cara kerja dari protokol ini adalah: pertama, sebuah pohon dengan jalur terpendek akan dibangun, kemudian routing tabel akan diisi dengan jalur-jalur terbaik yang dihasilkan dari pohon tersebut. OSPF hanya mendukung routing IP saja. Update routing akan dilakukan secara flooded saat terjadi perubahan topologi jaringan. EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Protokol routing ini menggunakan algoritma Advanced Distance Vector dan menggunakan host load balancing yang tidak sama. Algoritma yang dipakai adalah kombinasi antara distance vector dan link state, serta menggunakan diffusing update algoritma dual untuk menghitung jalur terpendek. Perintah dasar Cisco sangat mendukung protokol ini karena protokol ini diciptakan oleh Cisco System. Prinsip dan cara kerja router. Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3 lapisan jaringan seperti Internet Protocol atau IP dari stack protokol 7 lapis OSI. Fungsi utama router adalah merutekan paket informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi paket akan dilewatkan, artinya apakah ditujukan untuk host lain pada satu network yang sama ataukah berada di network berbeda. Ini ilustrasi cara kerja router. Ini dapat dilihat pada gambar ini. Pada gambar di atas terdapat dua buah network yang terhubung dengan sebuah router. Cara kerja router mirip dengan bridge jaringan, yakni mereka dapat meneruskan paket data jaringan dan dapat juga membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan.
Perbedaan antara routing dan router. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dan dari jaringan satu ke jaringan lainnya, sedangkan router adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang mempunyai protokol sama. Dengan kata lain, routing itu konfigurasinya berupa perangkat lunaknya, sedangkan router adalah alatnya, perangkat kerasnya. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan rute dan informasi. Rute secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3 lapisan jaringan seperti Internet Protokol IP dari stek protokol 7 lapis OSI. Sistem routing memastikan bahwa pengguna dapat mengakses jaringan, internet, dan alamat tujuan situs dengan cepat dan tepat. Fungsi utama router adalah merutekan paket informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing. Artinya, router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi paket akan dilewatkan. Artinya, apakah ditujukan untuk host lain pada suatu network yang sama ataukah berada di network berbeda. Daftar pustakanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.